arah Nabi Zulkifli. Nah, di hari yang ketiga sudah dipesankan oleh Nabi Zulkifli, aku kurang tidur, tolong jaga jangan ada yang masuk ke pintu ini. Nah, iblis itu ditolak oleh keluarga Nabi Zulkifli untuk tidak masuk ke dalam, tapi dia ngotot karena tidak ada yang mengizinkan. Dia nampak celah lubang angin. Nah, makanya tuh iblis itu bisa masuk sekecil apapun. Nah, rongga kita ini kan banyak di tubuh kita ini, dari situ dia bisa masuk. Dia masuk ke lubang angin itu, dibangunkan ya Nabi Zulkifli. Kenapa kok? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Setelah selesai Allah menceritakan kisah Nabi Ayub di dalam Al-Quran, Allah menyambungnya dalam surah Al-Anbiya menceritakan tentang Nabi Zulkifli. Nah, Nabi Zulkifli ini adalah putra Nabi Ayub. Apa kata Allah? Wa Ismaila wa Idrisa wa Zulkifli kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli, semua mereka orang-orang yang sabar. Jadi Allah memuji ketiga Nabi Allah ini, Ismail, Idris dan Zulkifli ini, karena kesabaran mereka. Nah, jadi Allah mengangkat derajat seseorang, Allah mendekat kepada seseorang karena kesabaran hamba-hambanya. Jadi dikatakan dalam Al-Quran itu, innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, kalau beserta itu ya selalu mengiringi lah. Cuman memang sabar itu pahit, sabar itu sakit, tetapi di balik kesakitan itu ada kebahagiaan yang besar yang menanti-nantinya. Sampai kapan itu? Ya udah sabar aja. Jadi orang banyak kan mengatakan, ya gimana lagi nih, hidup susah, bagaimana kita mau sabar gitu. Ada kebaikan di balik sebuah musibah. Ini sering kita sampaikan. Contohnya Nabi Ismail. Bayangin, anak tunggal, baru satu orang. Setelah lama Nabi Ibrahim menginginkan anak, dapat anak Ismail, pas umur 7 atau 13 tahun, datang perintah untuk disembelih. Anak usia main-main baru kan. Tapi ketika Nabi Ibrahim berkata kepadanya, ya bunayya, ini ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Di dalam mimpi ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Nabi Ismail? Ya batif alma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan apa yang diperintah Allah kepadamu ayah, insyaallah kau akan mendapatiku sebagai anak yang sabar. Nah, itu luar biasanya kesabaran Nabi Ismail yang dikaruniakan oleh Allah. Jadi kalau kita lihat, kalau anak kecil kan nggak mungkin sabar itu. Jadi siapa yang mengaruniakannya? Allah. Atas karena apa? Atas doa ayahnya. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus sering juga kita berdoa kepada Allah agar dikaruniakan anak yang sabar, anak yang soleh. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. Nah, udah di sana semua itu. Anak yang soleh itu sabar, akhlaknya baik. Nah, ini selalu diminta oleh Nabi Ibrahim, sehingga Allah karuniakan beliau anak yang sabar dan penyantun, yaitu Nabi Ismail. Nah, bayangin tuh, kalau sempatlah kita mendapatkan anak yang sesabar ini, betapa bahagianya kita sebagai orang tua. Nah, itulah dikatakan Ismail ini adalah anak yang sabar. Diperintah sembelih pun dia mau. Kemudian Nabi Idris alaihissalam. Kalau tidak karena Nabi Idris kesabarannya menahan sakitnya mati, mungkin kita tidak tahu juga nih rasa sakit mati itu seperti apa. Nah, Nabi Idris sabar dia menanggungnya. Ketika Nabi Idris ditarik ruhnya,
setelah itu dikembalikan, kata Nabi Idris kepada malaikat maut, kau baik-baik lah menarik nyawa aku tuh, pelan-pelan lah, sampai kata malaikat maut, tidak pernah aku mencabut nyawa orang selembut yang kulakukan padamu. Yang selembut itu seperti apa? Seperti kambing dikuliti hidup-hidup, jadi kulit kita ini dicabut. Nah itulah rasanya perginya ruh dari dalam tubuh kita ini. Kemudian kesabaran Nabi Idris menghadapi kaumnya yang durhaka. Dia selalu menggunakan pendekatan yang baik, mengajak mereka kepada kebaikan dengan sabar. Jadi kadang kita ada tipenya itu, kalau nyampaikan beberapa kali kita udah mungkin naik emosi. Nah, jadi ini juga dikaruniakan Allah kesabaran. Kemudian dikaruniakan Allah juga kesabaran kepada Nabi Zulkifli. Nah, Nabi Zulkifli ini kesabarannya, dia pernah diuji loh oleh iblis. Jadi dalam riwayat dalam kitab ini, Allah memberikan karunia kepada Nabi Zulkifli ini kesabaran karena beliau bisa menahan gangguan dari masyarakatnya. Jadi iblis menjelma menjadi seorang orang tua miskin yang terzolimi. Nah, Nabi Zulkifli sedang istirahat siang, qailullah. Jadi dia sedang istirahat siang, iblisnya sengaja mengganggunya supaya memancing amarahnya. Bangun Nabi Zulkifli, ditanyanya, kau siapa? Aku orang tua yang terzolimi. Didengarkanlah oleh Nabi Zulkifli cerita dia. Nantilah ya kau hadir ke majelisku. Begitu malamnya ditunggu, dia tidak ada, dicari-cari dia tidak ada dalam majelis Nabi Zulkifli. Ya udah kurang tidur nih, malamnya udah mau ibadah lagi. Kemudian besoknya pas Nabi Zulkifli mau tidur lagi, nah dia datang lagi. Siapa? Kata Nabi Zulkifli, orang tua yang kemarin yang terzolimi. Kan udah aku bilang seharusnya kau datang di majelisku. Didengarkan lagi ceritanya, tetap tidak terpancing amarah Nabi Zulkifli. Nah, di hari yang ketiga sudah dipesankan oleh Nabi Zulkifli, aku kurang tidur, tolong jaga jangan ada yang masuk ke pintu ini. Nah, iblis itu ditolak oleh keluarga Nabi Zulkifli untuk tidak masuk ke dalam, tapi dia ngotot karena tidak ada yang mengizinkan. Dia nampak celah lubang angin. Nah, makanya tuh iblis itu bisa masuk sekecil apapun. Nah, rongga kita ini kan banyak di tubuh kita ini, dari situ dia bisa masuk. Dia masuk dari lubang angin itu. Dibangunkannya Nabi Zulkifli, loh kenapa kau sudah berada di dalam? Ya, keluargamu melarangku masuk dan kau pasti mengetahui dari celah mana aku masuk. Dia mengarah kepada lubang angin itu. Maka kata Nabi Zulkifli, kau pasti iblis. Iya, udah berapa harinya aku coba untuk memancing amarahmu, tetapi kau rupanya memang lolos dari semua itu. Pantas kau bernama Zulkifli, orang yang mampu menjalankan amanah itu Zulkifli. Jadi kau layani aku dan aku tidak bisa meruntuhkan kesabaranmu. Kalau kita tuh mau mengusirnya ya, udah berapa kali dan dibilang nanti datang, enggak juga datang ya, pas kita istirahat datang ya. Kita aja kalau lagi makan, orang nelfon aja udah hilang langsung selera makan. Nah, itu pengaruh rupanya ke jiwa kita ini. Nah, itulah kesabaran yang diberikan Allah kepada Nabi Zulkifli. Tahan dia terhadap gangguan masyarakatnya. Ini iblis yang menggoda dia dan alhamdulillah dia pun lolos. Kemudian dikatakan oleh Allah, kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Nah, inilah kebahagiaan ketika Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang soleh. Memang kalau kita dikaruniakan Allah kesabaran itu luar biasa lah. Ini kita bisa mengingat bagaimana sabarnya Abu Kilabah ya, sahabat Rasulullah. Dia ini tangan buntung, kaki buntung, matanya buta. Tetapi apa yang selalu keluar dari mulutnya doa? Rabbi auziqni an ashkuru ni'mataka, ya Allah, ilhamkan ke dalam diriku untuk bisa bersyukur terhadap nikmatmu. Udah seperti itu keadaannya, tapi dia minta ilhamkan rasa syukurnya kepada Allah. Bersyukur dia seperti itu, dikasih oleh Allah.
Orang bertanya sama dia, begini keadaan bapak, apa yang bapak syukuri? Gimana aku ndak bersyukur? Aku ndak punya tangan, ndak punya kaki. Kalau sempat ditimpakan aja rumah ini oleh Allah, aku mati ya, aku nggak bisa apa-apa. Itu yang aku syukuri. Yang kedua, kata dia, lisanku yang masih bisa berzikir ini, itu yang paling aku syukuri. Masih bisa aku mengucap nama Allah, itu yang paling aku syukuri. Nah, jadi di saat kita terhimpit pun, kita mesti mikir ada kebaikan yang diberikan Allah di setiap musibah yang kita alami. Nah, itulah nikmatnya kalau kita dikaruniai kesabaran. Cuman bukan berarti orang yang sabar itu semua serba ngalah, tidak gitu. Kalau ditampar orang tangkis itu yang sabar, bukan berarti tamparnya udahlah sabar aja lah, dipukulin sabar aja lah. Jadi itu tolong letakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itulah kalau orang dikaruniai Allah kesabaran, berujungnya adalah manis. Nah, bukan berarti kita harus sering senyum-senyum, ramah-ramah, itu yang dikatakan sabar, tidak. Itu hanya bagiannya saja gitu. Kadang justru kita ramah-ramah sama orang kadang bisa kurang ajar sama kita, makanya diletakkan pada tempatnya. Cobalah kalau orang baik aja deh, akhirnya dia dimanfaatkan orang. Makanya dia bilang, kenapa hidup saya sepertinya saya udah baik sama orang. Ya maksudnya itu bukan baik itu berpada-pada. Kapan kita ramah, kapan kita mesti harus jaga-jaga jarak, itu yang harus kita. Kalau enggak nanti kita menyediakan siksaan sendiri untuk diri kita gitu. Mana yang harus tempat kita bersabar, mana tempat kita harus meramah, itu harus ada tempatnya. Kapan kita mesti marah. Nah, jadi marahlah karena Allah. Nah, bencilah karena Allah. Di dalam surat Shad lagi Allah katakan, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar wazkur Ismaila wal Yasa'a wa dzal kifli wa kullu minal akhyar. Dan ingatlah hamba-hamba kami. Jadi di surah Allah lo kita ingat sederetannya nih, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Mereka memiliki perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Nah, jadi di sini Allah mengatakan perbuatan besar, perbuatan baiknya itu luar biasa. Contohnya kalau kayak Nabi Ibrahim, kurbannya luar biasa. Kemudian tidak ada hitung-hitungan di dalam beliau berkurban. Kemudian Nabi Ishak juga. Nabi Ishak bagaimana kesabarannya di masa tuanya, matanya menjadi buta, kemudian dia punya dua anak yang berseteru antara Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Ais. Jadi memiliki ilmu yang tinggi. Perbuatan yang baik, perbuatan baiknya banyak, ilmu mereka tinggi. Begitu juga dengan Nabi Yakub. Nah, Allah memuji kenapa? Perbuatan besar. Perbuatan kebaikannya itu sangat dahsyat gitu. Mereka kalau berbuat baik itu tuh sudah tidak mementingkan dirinya lagi. Jadi itu yang perbuatan baik yang besar. Kemudian ilmu-ilmu yang tinggi. Nah, orang kalau makin berilmu dia akan makin tenang menjalani hidup ini. Ketika kita masuk SD, ditanya 5 tambah 5, kita tuh bingungnya minta ampun. Tapi ketika bertambah ilmu kita, ilmu 5 tambah 5 itu menjadi sangat mudah. Ketika kita tidak bisa membuat kue, itu ribet rasanya. Bagaimana untuk menyatukan resepnya. Tapi setelah kita pintar, tambah lihat pun ini sekian takaran, ini sekian takaran. Jadi sesuatu yang berat bisa jadi mudah karena kita berilmu. Nah, jadi berilmu ini yang harus ada pada diri kita. Cuman berilmulah kita di dalam bidang yang kita senangi. Karena kalau kita berilmu dalam bidang yang kita senangi, hati kita akan lebih ikhlas. Jiwa kita akan terasa lapang. Jangan jadi orang lain yang ilmunya berbeda talentnya dengan kita. Kita kan semua udah dikasih Allah nih talentnya. Ini bakatnya ke sini, ini bakatnya ke sini. Nah, kadang kita ngeliat orang berhasil, karena itu kita jadi pengen jadi orang itu. Ini yang salah. Nyamanlah kita di ilmu yang kita rasanya
pengen di bidang itu. Nah, nanti kita kurang dalam bidang yang lain, kita bisa minta tanya kepada orang yang lain, dan bukan berarti harus menjadi dia pula. Di sini orang sering melihat, oh kenapa ya orang itu berhasil ya, oh aku pengen jadi orang itu. Dulu sering pedagang di pasar itu, yang pedagang pakaian non dewasa, dilihatnya pakaian anak-anak kayaknya laku. Dia jual pakaian anak-anak malah nggak laku. Nah, jadi ingat, talent kita sudah berbeda-beda. Ilmu mempermudah hidup kita. Jadi kalau kita berilmu, kita akan mudah dalam melakukan sesuatu. Itu yang dipuji Allah. Kita ini harus melakukan perbuatan baik dan mempelajari ilmu yang menjadi bidang kita sendiri. Sesungguhnya, kata Allah, kami telah mensucikan mereka. Jadi sudah disucikan oleh Allah, tanpa dosa, tidak ada dosa mereka, dan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi. Lihat, kita berilmu tinggi, nggak ada akhlaknya, nggak ada gunanya. Kita berakhlak tinggi, ilmu nggak ada juga susah juga. Nah, jadi perlu kita menanamkan kepada anak-anak kita, kalian kalau sudah berilmu, jangan sombong, akhlak kalian mesti tinggi juga. Kadang banyak anak-anak yang sudah paham ilmu-ilmu agama, tapi dengan ilmu agama itu dia menjadikan diri dia sombong. Begitu juga dengan orang-orang dewasa yang karena dia sudah berilmu, rasanya dia jadi sombong karena akhlaknya tidak ada gitu. Dia mudah merendahkan orang, dia mudah meremehkan orang. Jadi kalau kita berilmu, anugerah yang terbesar yang kita minta kepada Allah, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, karuniakan kepadaku akhlak yang baik, karena tidak ada yang mampu mengurniakannya kecuali Engkau. Jadi kita minta betul ke Allah, akhlak, tolong kasih aku akhlak yang baik ya Allah. Karena kalau tidak, kita hanya tahu akhlak itu baik, tapi kita tidak mampu melakukannya. Jadi makanya kita minta juga kepada Allah untuk dikaruniakan akhlak yang baik. Kecewa kita nanti melihat anak-anak hafal Quran tapi kurang ajar, minta ampun, sombongnya minta ampun, kan sia-sia jadinya. Mereka sudah berilmu agama tapi akhlak tidak ada, sehingga membuat mereka menjadi orang yang sombong. Kemudian apalagi pujian Allah, selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Nah, ini yang dipuji Allah, sering berbuat baik, perbuatan baik banyak dilakukan, suka nolongin orang. Ini yang kalau untuk kitanya nih, orang yang dipuji Allah itu orang yang suka berbuat baik, orang sulit dia bantuin, kemudian orang tersesat dia tunjukkan, dan dia berilmu tinggi, tahu cari solusi masalah orang tuh ini solusinya karena dia berilmu, dan dia berakhlak mulia, cara penyampaiannya tidak membuat orang tersinggung. Nah, ini kan bagus, ini berbuat baik, berilmu tinggi, berakhlak mulia, kemudian suka mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Jadi kita ini harus sering mengajak orang kepada perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Kita mengingatkan mereka akan akhirat supaya mereka semakin dekat kepada Allah, supaya mereka selamat juga nanti di akhirat. Jangan kita hanya baik soleh untuk diri kita sendiri, sementara kita tidak pernah mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Jadi kita ini solehnya sama-sama lah, kita mau baik, sama-sama kita baik, dan kita punya rasa kekhawatiran kalau orang tidak baik nanti gimana kehidupannya di akhir. Ada kecemasan seperti itu. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang yang paling baik. Nah, orang yang paling baik tadi ingat, perbuatan baik besar, ilmu tinggi, akhlak mulia, sering mengingatkan orang kepada akhirat. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, Zulkifli. Nah, ini diingatkan Allah. Ingat Ismail juga, Ilyasa juga, Zulkifli juga. Semuanya orang-orang paling baik. Nah, orang yang paling baik yang mau mengingatkan orang kepada akhirat. Jadi 4 ini harus kita ada dalam diri kita, harus kita penuhi. Sekali lagi saya ulangi, perbuatan baik yang besar, kemudian ilmunya tinggi, kemudian akhlaknya mulia, kemudian sering mengingatkan orang kepada akhirat. Nah, jadi ada juga nih orang menganggap bahwa Zulkifli ini bukan nabi. Nah, jadi ada juga ulama yang berpendapat demikian. Dari Ibnu Jarir, Ibnu Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa Zulkifli bukanlah nabi.
Dia mengatakan bahwa Zulkifli ini adalah orang-orang yang soleh. Jadi ketika ada seorang raja, nah raja ini dikatakan Nabi Ilyasa, mengatakan siapa yang sanggup menggantikan posisiku sebagai pemimpin, tapi dengan 3 syaratnya. Syarat yang 3 ini, dia sering berpuasa di siang hari, kemudian dia beribadah di malam hari, dan dia tidak mudah marah. Nah, karakter ini sebetulnya bagus nih untuk dicontoh. Orang yang rajin berpuasa, emosinya akan lebih terjaga, dia akan lebih bijaksana, dan dia akan lebih cerdas. Karena apa kata para dokter? Yang membuat kadang otak kita tuh bodoh karena makanan yang masuk. Kalau kita kenyang, hati kita akan keras jadinya. Tapi lihat kalau bulan Ramadan tuh, semangat untuk ibadah tinggi, semangat untuk baca Al-Quran tinggi. Tapi kalau udah di luar Ramadan, melemah semua. Karena apa? Perut kita kenyang. Mempermudah iblis untuk mempengaruhi kita. Karena salah satu senjata iblis untuk memberatkan orang ibadah adalah makan. Ini yang terjadi kepada Nabi Yahya. Melihat iblis datang dengan hiasan-hiasan di tubuhnya, apakah ada hiasan untukku? Aku akan bikin kau kenyang dan engkau akan malas beribadah. Nah itu hati-hati nih. Perut kenyang membuat kita malas beribadah. Kayak bulan Ramadan tuh, kalau orang berbuka langsung dihantamnya banyak, itu udah berat dia sholat. Taraweh itu udah jumlah rakaat taraweh 11, dia nguapnya 23, lebih banyak jumlah nguap daripada jumlah sholat tarawehnya. Kemudian nih dia dikatakan dia beribadah di malam hari. Nah ini kebiasaan yang baik sebetulnya kalau misalnya kita bisa amalkan ya. Malam sedang dalam keadaan sepi, dan di dalam hadis Rasulullah juga dikatakan bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Jadi Allah menunggu siapa yang mau minta ampun kepadaku akan aku ampuni, mau minta apa saja akan aku kabulkan. Nah itulah dahsyatnya orang yang sering mengamalkan sholat tahajud malam. Orang yang mendirikan qiyamul lail, sholat pada malam hari, ini luar biasa dampaknya kepada dirinya. Mempercepat pengabulan doa, jauh dari penyakit. Karena apa? Penyakit turun sekitar subuh. Makanya di Amerika, mereka rela beli kasur mahal, kemudian dicokkan pada jam tertentu dia akan memanas, dan itu membuat mereka terbangun karena memang terbukti bahwa penyakit turun antara jam 4 sampai jam 5 subuh itu. Makanya kalau kita bangun sebelum itu, tubuh akan menjadi kuat. Saya lihat ya, kayak orang-orang tukang sayur di pasar itu kan jam 2 malam udah, itu tubuhnya kok kuat, mereka tidurnya dikit. Cuman mereka kan untuk duit masuk bangunnya. Nah alangkah baiknya kalau kita orang-orang muslim ini bangun juga pada saat itu untuk mengejar keuntungan yang lebih besar, bukan keuntungan duniawi tapi keuntungan yang lebih besar, karena saat itu Allah sedang dekat kepada hambanya. Kita mungkin ingat dulu ada anak tukang laundry, hidup miskin, tapi dia ngomong ke ibunya, mak nanti aku kalau tamat SMA aku mau kuliah di Amerika. Tapi dia ngomongnya waktu itu dia masih SMP. Nah jadi waktu dia ngomong itu ke orang tuanya justru ngomong, kalau kau minta biaya sama aku tidak bisa membiayaimu. Tapi kau mintalah dengan yang maha kaya. Setelah kau selesai sholat fardu ini kau berjamaah, coba malam hari kau tahajud. Kau minta kepada Allah keinginanmu. Nah mulai itu pas habis tidur malam, dia bangun, dia sholat tahajud. Mintanya kepada Allah, kalau memang baik aku kuliah di Amerika, ya Allah perkenankanlah, karena tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Nah terus berdoa. Begitu dia tamat SMA, dia ikut tes di kecamatan dia untuk program luar negeri. Lulus dia di daerah dia, kemudian tes kedua di Jakarta. Itu untuk seluruh Indonesia. Nah begitu di Jakarta, di situ dia down. Rupanya banyak anak pejabat yang ikut, ada anak pengusaha, jadi udah terasa dia pasti dia tidak lulus. Allah mengabulkan dia untuk lulus, tapi manusia bisa menyingkirkannya. Jadi Allah mengabulkan. Kadang ada manusia jahat menyingkirkan. Misalnya kita udah tepat nih duduk di suatu tempat jabatan, tapi karena ada orang berduit, dia bisa geser kita. Tapi jangan khawatir, jangan kita ngeluh, jangan kita cari masa. Kalau Allah, keinginan Allah yang ditentang, Allah akan tetap mengabulkan. Rezeki tidak akan tertukar. Nah begitu juga dengan anak ini. Akhirnya dia
tercampakkan. Dia tidak lulus. Manusia yang tidak meluluskannya. Allah meluluskannya. Nah, dia pulang ke desanya. Begitu dia pulang ke desanya, dia melamar ke Disnaker jadi pemandu wisata. Nah, disitulah skenario Allah yang menang. Rupanya yang dipandunya adalah seorang profesor yang mengajar di salah satu universitas yang menjadi tujuan dia di Amerika. Nah, sayang profesor tuh sama dia. Sampai akhirnya profesor tuh yang nawarin, kamu mau nggak kuliah di Amerika? Nah, lihat. Akhirnya tetap dia diluluskan oleh Allah karena dia tidak mengeluh. Dan kemudian dia tidak buruk sangka kepada Allah dan dia terima saja takdir itu, dia dijahatin manusia, dia dicampakkan. Nah, jadi itulah dahsyatnya orang mengamalkan sholat tahajud. Begitu juga dengan amarah. Jadi kita ini jangan sampai mudah marah untuk sesuatu rasanya yang tidak membahayakan akhirat. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang ringan yang bisa mengantarkanku ke surga. Jadi kalau kita udah rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran, apa amalan ya Rasulullah untuk bisa masuk surga? Kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Apalagi selain itu ya Rasulullah, farad tadamiran qala la taghdab, tidak ada lain, kalian jangan marah. Ada seorang guru, selesai dia mengajar muridnya, kemudian apa katanya? Wahai muridku, dekatkan mukamu ke mulutku. Heran juga muridnya ini, ngapa pula guru ini disuruhnya lah aku dekat ke mulut dia. Dekatkan. Begitu muridnya mendekat, dibukanya mulutnya ke arah mata muridnya. Apa yang kau lihat di dalam mulutku ini? Tidak ada apa-apa guru. Gigi dah rontok semuanya. Lidah lagi yang ada. Tahukah engkau anakku? Kata gurunya. Gigi rontok karena dia keras, lidah tetap ada karena dia lembut. Jadilah engkau orang yang lembut, maka engkau tetap ada. Tapi kalau kau keras, kau pemarah, kau akan rontok. Jadi kalau kita marah, marahlah karena Allah. Kalau memang pantas kita untuk marah, ini anak salah, istri salah, kalau dibiarkan akan berdosa dia jadinya. Nah, boleh suami mengingatkan istrinya, ayah mengingatkan anaknya, itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu masalahnya sepele-sepele. Istri masak kepedasan, suaminya nggak sanggup pedas, ngamuk suaminya. Udah berapa tahun kita nikah nih, nggak tahu juga kau kurang cabai untuk abang, memang Minang kau nih, disinggungnya suku istrinya. Nah, istrinya ngamuk lagi, abang ini baik-baik ya bang ya, jangan singgung-singgung suku bang, abang orang Melayu lagi pemalas. Waduh, tuh itu marah yang sangat disukai oleh setan. Objeknya beda, nyampainya kemana-mana. Nah, itu yang paling disukai setan. Makanya kata Rasulullah, senangnya iblis mengganggu orang marah sama seperti anak kecil yang memain-mainkan bola, karena mudah diarahkan kemana, ngomong ini, ngomong ini, ngomong ini, sembarang aja ngomong ini, itu bisa. Nah, jadi inilah yang membuat Nabi Zulkifli itu diangkat menjadi khalifah oleh Nabi Ilyasa atau penggantinya. Jadi ini diceritakan Ilyasa ini, apakah Nabi Ilyasa? Ini tidak diceritakan dalam riwayat ini, cuma dikatakan dia seorang raja. Nah, apa sifat yang untuk bisa menjadi pemimpin? Suka menahan lapar, berpuasa, suka sholat malam, kemudian tidak mudah marah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.